Terima kasih sekali lagi.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, dinyalain kameranya. Ya, langsung aja. Kalau ada yang tanyain, langsung apa namanya? Bisa PM soalnya atau di grup atau gimana? Atau ada yang mau dibahas pulang juga boleh. Kalau misalkan kalau ada yang mau dibahas itu, Boleh bahas gelombang dikit nggak, Kang? boleh. Bentar. Tadi gelombang itu kan ada 6 ya. Ntar akan tulisin dulu. Kamu pilih dulu mau yang mana yang dibahasnya. Apa satu-satu, apa berapa aja, atau semuanya, apa gimana? Gelombang tali, gelombang bunyi. Gimana? Yang mana yang mau dibahas? Gelombang tinggi dulu mungkin, Kang. Oke. Di Gelombang UAS berdiri itu kemarin sepakat sama superposisi. yang keluar Kenapa? gelombang bunyi sih, Kang. Tapi kalau di UAS kemarin. Coba lihat soalnya. Sebentar. Ada. Ada. Ya. Oke, nanti kita bahas ke situ ya. Tapi kita bahas superposisi sama gelombang berdiri dulu ya. Oke, jadi superposisi gelombang itu apa? Pada dasarnya kan gelombang itu adalah getaran yang merambat gitu ya. Di mana si gelombang ini tuh superposisi itu adalah fenomena di mana dua buah gelombang saling bergabung. Prinsipnya itu. Sederhana secara prinsip, tapi ya, sederhana secara prinsip, yang ribet jelas secara matematiknya gitu.
Bentar, Kang coba melihat referensinya dulu. Nah, pada dasarnya superposisi itu apa namanya? Secara matematisnya, fenomenanya tuh disebut dengan interferensi, di mana interferensi itu ya ketika dua gelombang bergabung menjadi satu. Ini akan ambil dari hal ini aja biar cepat. Nah, ini adalah fenomena interferensi. Jadi kita bisa lihat ada dua gelombang dari kiri sama gelombang dari kanan, mereka bergabung terus bisa lagi. Nah, ini disebut dengan interferensi. Dan interferensi gelombang menggunakan prinsip superposisi. Di mana prinsip superposisi itu adalah bahwa gelombang gabungannya, gelombang superposisinya, itu tinggal penjumlahan kedua gelombangnya aja intinya. Intinya ini aja superposisi gelombang tuh, atau gelombang berdiri itu intinya ini. Benar-benar cuman kita punya dua buah gelombang ini bergabung berarti simpangannya dijumlahkan. Ya sederhana itu. Dimana kalau gelombangnya ada lebih dari satu, lebih dari dua, ya tinggal ditambahin terus aja. Jelas kalau di tali nggak bisa gelombangnya lebih dari dua ya, karena kan kalau tali itu cuma ada dua ujung, jadi cuma ada dua gelombang dari kiri kanan. Tapi kalau kita ngomongin suara, suara itu kan sifatnya lebih 3D ya. Jadi kita bisa punya tiga buah sumber suara yang bersuperposisi atau berinterferensi antara satu dengan yang lainnya. Kayak gitu. Sampai situ jelas. Nah, sekarang kita masuk ke bentar. Ini kok panjang ini bahas ya. Bentar, kan coba lihat dulu bahas apa aja ya. Oh, ini contohnya aja. Kita langsung ke standing wave-nya aja lah ya. Kita ambil. Sebenarnya ada contohnya lagi di bukunya. Itu cuma akan langsung ke standing wave-nya aja yang biasanya ditanyain. Jadi kalau kita ngomonginnya standing wave itu atau gelombang berdiri. Ya, gelombang berdiri itu kita punya kasusnya adalah dua buah gelombang yang apa ya? Yang kayak gini lah, ada gelombang yang datang sama ada gelombang datang dari dua arah lah. Biasanya kita bahasnya gelombang terikat sama apa ya, ujung terikat sama ujung bebas gitu kan, tapi akan nggak mau bahas ke situ dulu karena agak ribet kalau kita ngomongin di tali itu kayak gimana sebenarnya tuh. Ada hal yang masih akan belum bisa jelasin di sini tuh. Nggak bisa jelasin karena akan juga belum ngerti. Jadi akan pakai contoh yang akan ngerti dulu di sini. Bahwa kita punya dua buah gelombang, katakanlah ada yang dari kiri dan dari kanan, di mana gelombangnya itu kita anggap identik. Cuman beda arah rambatnya aja. Di mana kita punya Y1 sama dengan sin omega T minus Kx karena ngerambatnya ke kanan. Sementara Y2 tuh kita bisa lihat dia memiliki arah yang berlawanan karena ke kiri gitu ya. Juga kita bisa lihat bahwa kalau misalkan ini naik terus turun, ini itu turun terus naik dulu gitu ya. Walaupun kalau kita lihat dari sini, ini ada pencerminannya gitu lah ya. Jadinya kita punya ini minus A kayak gitu. Atau kalau misalnya kita terusin kayak gitu, bentar. Kira-kira ngejelasinnya gimana?
Ya di sini susah ternyata kalau misalkan kayak gini. Berarti kita anggap ini ujung tali aja, ujung tali atau ujung terikat gitu. Ya ini ujung terikat. Nah di ujung terikat kita bisa ngelihat bahwa jadi gini di ujung terikat ya. Pada ujung terikat gelombang memantul dengan perubahan fase. Di mana kalau misalkan kita punya awalnya tuh gitu. Susah deh. Salah. Baik. Katakan ini gelombang datangnya ya, gelombang datangnya akan ganti warna jadi yang hijau. Ini gelombang datang. Terus kita punya yang biru itu gelombang pantul ya. Kita bisa lihat di sini kalau di ujung terikat, kebayang nggak kalau misalkan di ujung terikat tuh talinya itu kan mau narik ke bawah ya. Tapi karena ujungnya diikat, dia nggak bisa narik ke bawah, jadinya tarik lagi ke atas karena aksi reaksi. Jadinya talinya, mantulnya tuh jadinya ke atas dulu kayak gini, si yang biru. Jadi ada perubahan fase sebesar 180 derajat. Dari yang harusnya narik ke bawah, jadi mantul dengan arah ke atas. Hal itu yang menyebabkan ada tanda minus di sini. Dan ketika kita menggunakan prinsip superposisi karena dua gelombang ini bergabung, maka kita punya gelombang superposisinya adalah Y1 tambah Y2. Berarti jadinya A sin omega T min Kx gitu kan ya. Minus A sin omega T plus Kx. Jadi kita punya sama dengan, nah ini pakai gimana ngejumlahinnya? Nah ini kita punya sifatnya. Bahwa apa namanya? Sin alfa akan tulis di sini kalau yang apa ya. Sin alfa ditambah dikurang ini ya. Dikurang sin beta sama dengan sin 2, sorry. 2 sin min sin. Sin cos min cosin ya. 2 cos alfa berarti kan sin beta. Ini kan kita punya sifat ini. Oh, sorry. 2 sin alfa plus beta min sin alfa min beta maksudnya kan. Jadi sama dengan 2 cos alfa sin beta. Ngebongkar ini sin alfa plus beta itu kan sin A cos beta ditambah cos alfa sin beta dikurangin kan dapat jadi kayak gitu ya. Tapi ini kita bisa lihat ini kebalikan. Karena kebalikan berarti kan ini hasilnya negatif ya. Jadi kita punya fungsi superposisinya adalah jadinya minus 2A sin cos alfa omega T sin beta. Kayak gitu. Atau kalau misalnya kita rearrange dan anggaplah apa minus aja, apa. Jadinya kita punya minus aja. Sebenarnya plus minusnya nggak terlalu masalah sih itu. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana hasil superposisi dari gelombang ujung terikat ini adalah sebuah gelombang yang stasioner. Lihat kalau di sini itu kan omega T min Kx ya. Omega T min Kx itu kan yang kemarin akan jelasin ngomongin grafik yang bergeser. Ngerti nggak itu? Bahwa kita punya ada gelombang, ini misalkan sin X. Ketika jadi sin X min 2,
maka gelombangnya bakal bergeser ke kanan, gitu kan? Ya dari sin X ke sin X min 2 tuh. Nah, tapi di sini kita bisa lihat nggak ada lagi faktor itu. Adanya sin Kx sama cos omega T aja. Artinya apa? Artinya gelombangnya tidak lagi berjalan. Makanya disebutnya gelombang berdiri, di mana ini jadinya adalah amplitudenya. Jadi kalau kita lihat hasil superposisinya, jadi kayak gini. Kalian bisa lihat di sini hasilnya gelombangnya ini sin, amplitudenya, tapi nggak bergerak, nggak merambat gitu. Dia naik turun aja di sini, naik turun, naik turun, naik turun gitu aja. Makanya disebut dengan gelombang berdiri. Itu jelas nggak? Ada bagian yang ngertinya nggak? Bisa akan perjelas lagi. Oke. Nah ini kan ujung terikat. Dengan cara yang sama, kalau misalkan di ujung bebas, tulis di sini aja ya. Kalau misalkan ujung bebas, kita punya gelombangnya begini, misalkan. Kayak gini aja, gelombangnya gini. Ini gelombang datang. Terus, kalau misalkan ujung bebas tuh dia tidak ada perubahan fase. Jadinya mantulnya juga sama. Ujung bebas tuh. Jadi kita punya Y1-nya atau Y datang ya, apa Y1 lah. Y1-nya sama dengan ini Y1, ini Y2 gitu ya. Maka Y1-nya jadinya sama dengan sin omega T min Kx. Y2-nya karena tidak ada perubahan fase, jadinya tetap positif juga. Sin omega T plus Kx gitu ya. Beda ya jadinya, ini positif, ini negatif. Karena perubahan fase ini nggak ada perubahan fase. Yang kemudian kalau kita hitung penjumlahannya untuk mendapatkan superposisinya, jadinya berarti A sin omega T min Kx ditambah A sin omega T plus Kx. Dengan menggunakan sifat trigonometri tadi lagi, jadinya kita punya 2A 2A sin omega T cos Kx. Atau 2A cos Kx sin omega T. Kayak gitu. Dan kita bisa lihat di sini ternyata hasil amplitudenya berbeda. Sama-sama gelombang berdiri karena nggak ada faktor omega T minus Kx-nya. Tapi si amplitudenya atau si selimutnya ini nih ya, bukan selimut, si envelope disebutnya. Si envelope-nya ini itu sifatnya cos amplitudenya itu. Ya amplitudenya ya, atau amplitudo. Amplitudenya itu cos, jadinya kalau misalkan ini ada nggak contohnya nggak ya? Oh nggak ada deh. Tapi ya kita anggap gambar kayak gini lah ya, gambar kayak gini, tapi ngelihatnya bagian sininya aja gitu. Jadi beda kalau ini ujung-ujungnya simpul, kalau ini ujung-ujungnya perut gitu aja. Nah itu gelombang standing waves gitu. Ada yang tanya? Ngerti nggak Sal? Nah, Kang, kalau yang terikat tuh Ya. jadi minus gitu, Kang. Iya, karena mantul. Mantul jadinya terjadi perubahan fase. Jadinya gini.
kalau kita lihat, gara-gara mantul, gelombang yang asalnya harusnya naik dulu kan kalau naik dulu itu kan berarti plus A. Di sini grafiknya jadinya turun dulu, ini minus A kan gitu. Oh, oke, Kak. Nah, kalau di sini kan enggak ya. Ada lagi yang tanyain? Nah, gimana kalau misalkan tapi kan ini gampang ya, gampang dalam artian penjumlahan trigonometrinya sederhana. Intinya sih pakai rumus ini kan ya, bahwa atau akan tambahin lagi di sini mungkin ya. Kalau misalkan sin alfa plus beta min plus sin alfa min beta, jadinya ini 2 sin alfa, sin banget langsung. Sin alfa cos beta. Gitu. Jadi ngejumlahnya cukup sederhana lah selama kamu ngerti rumus itu, dia tahu cara makainya. Nah, yang ribet itu adalah ketika si amplitudenya berbeda. Itu yang bakal jadi ribet. Perhatikan ini amplitudenya sama ya. Sama-sama A. Ini juga sama-sama A gitu ya. Karena kita ngomongin gelombang yang dipantulkan. Gelombang yang dipantulkan tidak berubah amplitudenya gitu. Ini kenapa kamu harus bebas lagi? Gelombang pantul harus. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita ngomongin kasusnya adalah yang kayak gini misalkan. Amplitudenya berbeda. Ngejumlahinnya gimana? Nah, untuk ngejumlahin yang amplitudenya berbeda, maka kita harus menggunakan yang disebut dengan fasor. Nah, fasor ini pernah Kang bahas, dia harus bolak-balik waktu di TDS tuh. Tapi pada dasarnya fasor tuh kalian pelajari ketika kalian mempelajari harus bolak-balik. Fasor itu. Di mana fasor itu dari kata fase dan vektor, ini akan jelasin lagi. Yang pada dasarnya kita mengubah fungsi sinusoidal, kita mengubah persamaan gelombang ke dalam sebuah vektor, kemudian si vektor ini yang kita jumlahin. Ketika kita bisa, karena vektor itu lebih mudah dijumlahkannya dibandingkan dengan gelombang, bisa dibilang kayak gitulah kira-kira konsepnya. Ya, di mana kita punya stepnya jadinya ya, step menggunakan fasor. Jadi pertama dari gelombang, kita ubah jadi vektor. Terus vektornya kita jumlahin supaya dapat resultannya. Resultannya kita ubah lagi jadi gelombang. Ya, 3 proses di sini ya. Kita pertama transform, ngubah gelombang jadi vektor ya, transform. Terus dari vektor ke resultannya kita jumlahkan kan ya. Penjumlahan vektor of course. Karena ya kita jumlahin vektor. Terus kita balikin lagi dari vektor ini kita balikin ke gelombang. Jadi ada kita harus bisa ngubah dari gelombang ke vektor pada dasarnya itu. Gelombang ke vektor, vektor ke gelombang kayak gitulah intinya. Jadi ini disebutnya apa? Inverse transform mungkin ya. Ini 3 prosesnya. Transform, jumlahin, terus balikin lagi. Oke. Contohnya misalkan kita punya Y sama dengan 3 Y1 ya, 3 sin omega T min Kx. Y2-nya sama dengan 4, beda ini, sin omega T min Kx plus pi per 2.
Nah, tapi akan bisa jelasin di sini buat sekarang, buat di TPB mungkin lebih tepatnya, karena kalau kita ngomongin yang lebih umum, misalkan kita ngomongin omega T min KX atau omega T plus KX, maka bakal ribet karena akan harus ngejelasin ke bilangan kompleks. Nah, di sini akan ngomonginnya, anggap kalau misalkan ini sama ya. Kalau nggak sama ya, yang lain juga akan bisa, jadi ya udah ya. Jadi ini harus sama ini harus sama ya. Jadi bedanya tuh di fasenya, bedanya tuh. Ini phase difference. Sama ya amplitudenya beda juga jelas ya. Jadi kalau amplitudenya beda dengan perbedaan fase sementara ininya sama, kita bisa menjumlahkan dengan menggunakan fase. Caranya gimana? Ini hafalin aja bahwa sin yang nggak ada penjumlahannya, sinnya aja yang apa naked gitu ya, yang nggak ada yang ditambah 0 mungkin bisa dibilang juga gitu. Itu tuh vektornya arahnya kanan. Nah, ini adalah vektor Y1 ini tuh. Di mana vektor tuh punya arahnya tuh ngikutin sin ya. Karena ini sin aja ke kanan, diulangi lagi itu dihafal aja. Di mana panjang vektornya ini 3 sesuai dengan amplitudenya. Nah, vektor yang lain bakal relatif terhadap ini. Di mana vektor yang lain itu diputar berlawanan arah jarum jam. Perhatikan di sini, ini tuh plus pi per 2. Berarti dari gelombang ini, dari vektor ini diputar 90 derajat untuk mendapatkan vektor Y2. Kalau ini diputar 90 derajat, berarti kan jadinya ke atas. Dan 4 ya, jadi harus dari panjang ya. Nah, ini adalah vektor Y2 dengan amplitudenya 4. Sampai sini jelas nggak ini? Kang, kalau nggak Ya, ada fase phase difference-nya, berarti nggak bisa dikerjain gitu, Kang. tinggal 7 lah. Oh, tinggal ditambah aja. Oh iya ya. Iya. Iya. Oke. Berarti kan 3 sin X tambah 4 sin X, kan 7 sin X aja. Nah, jadi ya kalau ada phase difference-nya baru kita pakai ini. Dan amplitudenya berbeda. Kalau amplitudenya sama, bisa pakai yang ini tadi. Gitu. Nah, sekarang kita jumlahin ya. Kita jumlahin secara vektor. Penjumlahan vektor itu kan berarti resultannya ini ke sini kan ya. Ini 40 derajat, salah gambar. Di mana kita tahu kalau ini 34, triple Pythagoras berarti ini kan 5 ya. Di mana ini sudutnya, ini 53 derajat. Nah, ini adalah superposisinya. Ngejumlahin vektor bisa lah ya, nggak masalah harusnya. Di mana sekarang diulangi lagi ya, kita recap dulu. Dari gelombangnya kita ubah ke vektornya. Setelah kita ubah vektornya, kita jumlahin. Setelah kita jumlahin, kita balikin lagi ke bentuk gelombangnya. Gitu kan ya prosesnya. Sekarang kita ngelakuin yang terakhir. Kita ubah si gelombang ini jadi si vektor itu jadi gelombangnya. Di mana YS berarti sama dengan amplitudenya 5 sin omega T min KX. Nah, kalian bisa lihat di sini, dari Y1 ke YS diputar 53 derajat berlawanan jarum jam, berarti positif. Jadi berarti plus 53 derajat, tapi kita ubah ke radian ya, jadinya 53 per 180. Nah, ini adalah resultan superposisinya. Ada yang tanya nggak itu? Jelas nggak? Bentar ya.
Ada yang tanyain? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita ke soal yang ditanyain. So. Ini agak resolusinya rendah ya, tapi kebaca sih. Aku udah ngirim yang lebih bagus kayaknya, Kang. Oh, oke. Di situ juga. Oh iya, ada. Gelombang bunyi menjalar ke arah sumbu X positif pada suatu medium tertentu. Pada saat T sama dengan 0 second dan X sama dengan 0 meter, simpangan gelombang adalah 2,5 mm. Yang merupakan setengah dari simpangan maksimumnya. Dan partikel medium tersebut bergerak ke arah sumbu X negatif. Diketahui cepat rambat bunyi dalam medium tersebut adalah 1.500 meter per second dan panjang gelombangnya 40 cm. A. Tentukan bilangan gelombang dan frekuensi sudutnya. Oke. Ini akan jawabnya dengan penulisan ya. Pertama, buat yang A ini nggak perlu ditulis apa-apa. Paling akan bedain aja. Pertama ditanya bilangan gelombang. Bilangan gelombang rumusnya 2pi per lambda. Berarti kita punya 2pi per lambdanya 0,4 meter. 0,4 itu kan berarti ya 2 dibagi 0,4, 5 ya. Jadi ini 5 pi meter pangkat min 1. Yang kedua, kita punya, nah ini, yang kedua buat dapat frekuensi sudut ya. Frekuensi sudut kan berarti omega. Berarti ini harus ngejelasin berarti karena omega sama dengan 2πf dan kita punya, nah tapi kan kita nggak punya frekuensi. Kita punya panjang gelombang sama kecepatan. Hubungan cepat rambat gelombang, panjang gelombang sama frekuensi itu kan lambda kali f. Maka kita punya V-nya sama dengan lambda kali f, berarti 1.500 sama dengan lambdanya 0,4 dikali f. Berarti f-nya sama dengan 15.000 ya, per 4. 15.000 bagi 4 itu 700 dibagi 2, 3.750 Hz. Terus akan giniin kali ya biar hemat di sini. Jadi kita punya omeganya sama dengan 2πf kan ya. Berarti sama dengan 2pi dikali 3.750. Berarti omeganya sama dengan berapa? 7.500 pi radian per second. Sementara kan salah hitung ya. Iya benar. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya tentukan bentuk fungsi simpangan dari gelombang berikut. Pertama, yang gampang dulu, positif negatifnya. Karena gelombang merambat, yang A rumus aja ya, yang penting itu. Karena gelombang merambat ke sumbu X negatif, maka persamaan gelombangnya adalah Y sama dengan, bukan Y, sorry, S ya. S sama dengan SM
cos karena kx negatif jadinya tandanya sama ya. Jadi cos cos lagi. Kx plus omega t plus v. Pertama itu ya. Kalau positif ke x negatif, kalau negatif ke x positif. Terus sama itu. Terus diketahui bahwa kenapa warna hijau? Nah kita sekarang butuh V-nya ya. K-nya udah tahu, omega-nya udah tahu, tinggal nyari V-nya sama SM-nya. Oh, SM-nya tahu deh. Tapi kita terus aja kalau diketahui pada T sama dengan 0 dan X sama dengan 0, S sama dengan 2,5 mm. Ya, 2,5 mm sama dengan setengah SM. Maka karena S sama dengan setengah SM, berarti SM-nya sama dengan 2S ya. Sama dengan 5 mm. Dan kita punya masukin ke sini ya. Ini harusnya tulisannya warna hitam. Biasanya kan tulisannya warna hitam, hitungannya warna biru biar kontras. Tapi ini lupa. S 0,0 sama dengan SM-nya 5 cos ini 0 ditambah 0 ditambah V ya. Sama dengan di 0,0 itu 2,5 mm. Berarti cos V sama dengan 2,5 bagi 5, 1/2. Cos V sama dengan 1/2, berarti kita punya cos berapa yang setengah hasilnya? 60 derajat ya. Berarti per 3. Dapat aja kan V-nya, jadi maka didapatkan S ini hanya harusnya 0,0 kali ya. Yang nggak usah karena ini udah X-nya udah tahu. Sama dengan SM-nya 5 cos K-nya tadi 5pi ya. 5px ditambah omeganya 7500 pt ditambah pi per 3. Kayak gitu. Kang, Ya. itu buat nentuin plus minusnya ngelihat ke menjalar atau bergeraknya, Kang? Oh iya, betul. Ini akan salah berarti. Akan nggak teliti, betul. Makasih. Jadi kita punya gelombang bunyi menjalar ke arah sumbu X positif ya. Menjalar itu merambat, berarti ini ke sumbu X positif, benar. Berarti kalau itu ke sumbu X positif, berarti ini gini ya. Kayak gitu. Terus pada saat T sama dengan 0, simpangan gelombang itu 2,5 mm merupakan setengah simpangan sembunyinya dan partikel medium tersebut bergerak ke arah sumbu X negatif. Kalau bergerak ke arah sumbu X negatif, berarti simpangannya lagi negatif ya. Jadi S-nya bukan 2,5, tapi minus 2,5. Jadinya. Berarti kalau ininya jadinya minus 2,5, berarti jadinya minus setengah. Minus setengah berarti cos
180 derajat ya, ditambah pi per 3. Atau berapa? Pi ditambah pi per 3, 4 pi per 3 ya? Ini kayak gitu. Betul. Jadi ada arah rambat sama ada arah gerak. Oke. Ada yang ditanyain? Kang, tadi Ya. kenapa min 2,3-nya? Karena lagi gerak ke kiri. Bentar, gerak ke kiri bisa jadi di kanan ya? Bentar. Bentar. Nggak, tadi Akang salah ngebayanginnya. Tadi Akang ngebayanginnya kan kalau misalkan gini, kan geraknya gitu kan ya? Si partikelnya tuh. Akang ngebayanginnya tuh gerak ke sumber X negatif tuh di sini, padahal gerak di sini ke sumber X negatif juga bisa kan sebenarnya. Tapi ngaruh masih kah? Kalau 4/3 sama 1/3? Ngaruh Bukannya dia berulang gitu. harusnya. Positif negatifnya beda kan? Lagi di kiri apa lagi di kanan gitu. Yang bisa Akang bilang paling bahwa kita lihatnya dari grafik mungkin ya, biar kita bisa lebih punya gambaran. Ini Akang mau coba analisisnya dari grafik. Kalau kita gambar grafik sinusoidal, ini atau ini awalnya belum kita gambar lah ya. Jadi kita punya grafik sinusoidal gini. Maka simpangan 2,5 tuh ada di sini kan ya, berarti simpangan 2,5 tuh. Di sini 2,5, di sini 2,5 gitu kan. Di mana yang ke arah sumber X negatif itu kan berarti ada di sini sama ada di sini, gitu kan, ada 2 titik. Nah sekarang kita nggak tahu nih lagi ke kirinya tuh ke sumber X negatifnya tuh di sini apa di sini. Tapi setelah Kang baca lagi, eh, karena simpangan gelombangnya 2,5 mm disebutnya bukan minus 2,5. Jadi kita bisa anggap bahwa partikelnya itu ada di sini berarti ya. Di grafik gelombangnya. Artinya kalau misalnya kita ngomongin partikel yang bergerak bolak-balik ke kanan kiri, karena simpangannya 2,5, dia tuh lagi di sini terus ke sini gitu kan. Kayak gitu paling. Dan kalau misalnya kayak gini, kita gambar grafiknya, ini kan P gitu kan, ini S-nya. Kita bisa lihat di sini kan kostumnya dari sini. Ya berarti bener cosnya pi per 3. Jadi maksudnya bergerak ke arah sum X negatif tuh berarti di grafik sinus tuh di sini berarti. Dan kalau di situ berarti jadinya pi per 3 berarti. Harusnya sekarang udah benar harusnya. Tapi nggak tahu, coba kalian kritisi lagi. Yes. So, excellent. Jelas Kang. Oke. Kalau misalkan apa namanya? Misalkan ya diketahui di soalnya tuh si partikelnya, ini akan mungkin jelasinnya kalau misalkan yang lain gimana ya. Maksudnya misalkan
partikelnya tuh bergerak ke arah sumbeks positif di 2,5 mm tuh. Berarti kita punya kan jadinya bukan di sini ya, tapi di sini berarti kan. Sementara cos tuh kan mulainya di sini cos tuh. Berarti ini tuh berarti min pi per 3 kan minus 60. Sementara ini plus pi per 3. Kalau misalkan ini tuh 0 derajat. Gitu. 0 radian. So. Paham nggak jadinya? Bedanya jawabannya. Di sini tuh kalau di sini berarti kan itu jadinya ini 4 pi per 3 gitu kan ya. Kalau ini tuh berarti 2 pi dikurangi pi per 6 ya. 12, 11 pi per 6. Ya, kayak gitu harusnya. Paham? Ada yang tanyain? Kalau nggak ada, kita ke yang C. Carilah kecepatan osilasi partikel medium saat T0 sama X-nya 2. Nah, kalau kecepatan tinggal diturun ya. Untuk mendapatkan kecepatan getar ya, kecepatan apa sih? Kecepatan partikel dia tadi diksinya. Kecepatan partikel ya. Maka kita punya Y sama dengan ds per dt. Nah, sebenarnya harusnya parsial sih, kita pakai parsial aja lah ya. Ternyata masuk ke kalkulus ya. Di matematik semester depan kalian bakal belajar turunan parsial. Ya kita turunin terhadap waktu, jadinya ini sin cos min sin ya. Jadi ini minus 5 sin 5 px ditambah 7.500 pt ditambah pi per 3 dikali turunan dalamnya. Turunan dalamnya 7.500 pi. Oh ya lupa, ini satuannya lupa. Milimeter. Bisa berkurang poin. Ini juga salah, harusnya V. V apa ya? V partikel kan gitu kali. Jadi kita punya VP-nya sama dengan minus 75 kali 5 itu kan 375 ya. 37500 pi sin ini milimeter ya. Milimeter per second. Berarti kalau jadi meter dibagi 1000 ya. Jadi 37,5 meter per second ya. 37,5 pi sin 5 px ditambah 7.500 pt ditambah pi per 3, ini jadinya meter per second. Pada P sama dengan 0 ya. T0 X-nya 2. Maka sepuluh pi itu kan ya 360 derajat lah ya. Kelipat 360 derajat jadinya bisa nggak dianggap juga. Jadi kita punya cepat getarnya sama dengan minus 37,5 pi dikali sin pi per 3. Sin pi per 3 itu kan sin 60 ya. Sin 60 itu setengah kali 3 ya. Sama dengan 37,5. Sekalian aja lah ya. Sekalian dihitung pakai kalkulator. Dikali pi. Dikali 0,5. Dikali akar 3.
ya 102 mendekati minus 102 meter per second. Jadi kita punya pada T sama dengan 0 second dan X sama dengan 2 meter, kecepatan partikel adalah 102 meter per second ke sumbu X negatif. Gitu. Ada yang tanya? Aman, Kang. Oke. Ini lanjut ke soal yang lainnya aja. Ini soal apa aja sih? Itu soal UAS, Kang. Soal UAS tahun kemarin. Yang kemarin. Oke. Oh, UAS. Bukan UP ya? Salah tangkap. Ya. Ada lagi yang tanyain? Kang, kalau ada soal UP boleh sih, Kang. Nggak punya. Bentar, akan cek. Ada nggak ya? Ada atau ada soal yang mau ditanyain lagi? Mungkin di soal UTS atau soal UAS gitu. Kayaknya soal UP nggak pernah nyebar sih diingat-ingat. Bahkan jarang emang lihat soal UP itu. Kira-kira Paling dari soal mending, UTS atau UAS aja. mending Kenapa? fokus ke mana ya, Kang? Mending fokus ke bab mana? Soalnya kan semua bab keluar katanya di UP. Iya, makanya dari UTS sama UAS dua-duanya keluar. Kalau kata Kang sih ya eh, harusnya kan ada beberapa materi yang cukup bisa lah ya. Jadinya di sini mending bahasnya yang benar-benar buta gitu. Atau yang masih kurang gitu, nggak buta-buta banget. Tapi intinya yang lemahnya kita bahas di sini paling kata Kang sih gitu. Soalnya 5 juga Dan nggak sih, langsung Kang? ke soal aja. Kenapa? Soalnya 5 juga nggak sih? Iya, soalnya 5 juga. Tapi ya gitu, gak setahu Akang sih 5. Lupa. Udah lupa ya. Kalau nggak salah, waktu zaman Akang tuh pernah nggak 5 deh. Pernah jadi lebih banyak deh, tapi lebih pendek-pendek gitu. Jadi soalnya tuh, kalau nggak salah tuh pernah jadi kayak misalkan kan UTS 5, UAS 5. Kalau materi UTS sama materi UAS semuanya digabungin jadi 10 soal nggak mungkin dong. Jadinya soalnya tuh kayak jadi 7, jadi 8 gitu kayaknya tuh. 4 UTS, 4 UAS, tapi anaknya nggak banyak. Seingat Akang pernah kayak gitu. Yang sekarang Akang nggak inget. Yang terakhir juga Akang nggak tahu karena di Pak Teddy nggak pernah sampai ke UP ngajarnya. Jadi habis UAS beres. Gitu. Nggak ada soal UP benar. Ini ada soal lain, ada soal lagi mau dibahas atau ada materi yang mau dibahas lagi? Aku pengen nanya soal UAS juga dong, Kang. Boleh.
Ini nomor berapa? Yang nomor 5, Kang. Aku ini juga sih Kak, fluida yang agak kurang. Oke, bahas yang soal juga berarti ya, yang soal UAS. Cuman ini takutnya tuh kalau misalnya kita bahas soal UAS aja tuh yang UTS jadinya terlalu lepas. Coba dicek juga deh sekalian sekarang. Kalau yang UTS kemarin yang mau yang nggak ngertinya, yang nggak bisanya yang mana gitu bisa kita bahas juga. Nggak sih ideal ya ini 2 soal kali ya. UTS 2 soal habis itu kita beres kali buat hari ini. Nggak sih ideal tapi kamu minta fluida ya, bentar. Kita lihat lah ya. Akan bahasnya 2 ini dulu. Habis 2 ini kita bahas 2 soal UTS mungkin. Habis itu kalau misalkan akan masih belum capek ngajar, ya kita bisa bahas lagi fluida paling gitu ya. Kalau enggak, mungkin paling akan bikin kunci jawabannya aja besok. Gitu palingnya. Oke. Gas ideal sebanyak 1/8,31 mol mengalami sebuah proses dalam sebuah mesin yang dapat digambarkan dengan diagram tekanan terhadap volume seperti pada gambar. Proses CA adalah proses adiabatik. Jika P0 adalah 160 kilopascal dan V0 sama dengan 8 liter, hitung suhu gas tersebut pada keadaan A, B, dan C. Intinya ini PVNRT ya, jadi kita punya yang A dulu. Ya berarti P karena PV sama dengan NRT, maka ini gini. Yes. Nggak bisa. Mau bisa gini. Baru yang pertama kita punya PA sama dengan PA VN sama dengan NRTA. PA sama dengan 160 kilopascal kali 10 pangkat 3 berarti ya. Volume A V0/8. V0-nya 8 liter, dibagi 8 jadinya 1 liter. 1 liter itu kan berarti 1 desimeter kubik ya. 1 desimeter kubik itu kan ke meter 10⁻³ benar nggak? Sama dengan jumlah molnya 1/8,31, R-nya 8,31, temperaturnya tanya coret-coret. Jadi ini juga coret-coret. Jadinya kita punya temperaturnya sama dengan 160 gram. Ya udah tinggal ngelakuin ini aja untuk tiga-tiganya. PB 160 kali 10⁻³ volumenya ini 8 ya. Kali 10⁻⁻3 terus 1/8,31 8,31 TB. Coret-coret 160 kali 8 100 berapa? Gede banget ya, 1280 ya, bener ya? Yang ketiga kita punya di sini aja biar hemat ya. VC sama dengan NR VC. Berarti kita punya ini nggak 160 ya. Ini jadinya 10 ya, 10 kali 10⁻³ 10⁻³
dikali volumenya 8 kali 10 pangkat min 3 jadi temperaturnya 80 Kelvin. Itu yang pertama. B. Tentukan apakah gas tersebut gas monoatomik, diatomik, atau poliatomik. Oke. Kita lihat di adiabatik tahunnya. Bentar. Tahunnya di ini ada CP, ada CV ya. Ada CP sama CV, dari A ke B sama B ke C. Pada proses AB kita punya bentar, salah. Harusnya pakai warna hitam. Pada proses AB, QAB sama dengan CV, enggak, CP ya, CP delta T. CP delta T. Sebenarnya nggak bisa pakai ini atau bisa pakai PV pangkat gamma sih, mending mana? Mending pakai PV pangkat gamma ya. Pada proses lagi warnanya. Pada proses CA kita punya PC VC pangkat gamma sama dengan PA VA pangkat gamma, gitu kan ya. PC-nya itu adalah 10 kali 10 pangkat 3 dikali VC-nya 8 kali 10 pangkat min 3 pangkat gamma sama dengan PA-nya 160 kali 10 pangkat 3 dikali VA-nya 10 pangkat min 3 pangkat gamma. Jadi kita punya ini coret. Jadi 8 kali 10 pangkat minus 3 pangkat gamma. Ini 10 pangkat min 3 pangkat gamma bisa jadi juga deh. Oke. Jadi kita punya 8 pangkat gamma sama dengan 16. Berarti gamma sama dengan 8 log 16 ya. 8 log 16 itu berarti berapa? 2 pangkat 3 log 2 pangkat 4. Jadinya berapa ini? 4/3 ya? Kayak gitu. Karena gamma sama dengan 4/3. Maka partikel adalah apa sih namanya? Partikel gas adalah partikel bentar, kenapa kok bisa gini? Kok lebih kecil daripada 5/3? Ini aneh banget. Harusnya tuh berapa aja sih? Aku kemarin ngitung dapatnya gede banget, Kang. Gamma itu kan sama dengan bentar. F+1/F ya? Bentar. Kan CP itu sama dengan CV plus NR. CV sama dengan F/2 plus F/2 NR. Jadi kita punya CP sama dengan F/2 NR tambah NR kan? Berarti
F plus 2 per 2 NR gitu kan. Berarti CP per CV sama dengan F plus 2 per F berarti. Berarti kalau F plus 2 dibagi F sama dengan 4 per 3, berarti 3F ditambah 6 sama dengan 4F. Berarti F sama dengan 6. Oh, F sama dengan 6 berarti poliatomik. Bisa. Panjang ya. Ini pertama gini. Pada gimana gini? Karena gamma sama dengan S. Ini susah sih, yang dihubungin banyak. Karena gamma sama dengan CP per CV dan CP bentar. Terus kita punya CP sama dengan CV plus NR ya. Dan CV sama dengan F per 2 NR. Maka kita punya gamma sama dengan F plus 2 per 2. Cepetin aja lah ya. Sama dengan 4 per 3. Berarti 3F ditambah 6 sama dengan 8. Oh, tadi akan salah ya. Salah ngitung. Ini angkanya aneh berarti. Jadi kita punya F-nya sama dengan 8 kurangi 6, 2 per 3 jadinya ya. Apa ya 2 per 3? Coba lihat lagi. Yang akan hitung ada yang salah nggak? Terutama buat ngitung gamanya. PC-nya 10 kali 10 pangkat 3. P-nya 8 liter. Ya. PA-nya 160. Gamanya 1 benar. P-nya 1 benar. 8 pangkat gamma sama dengan 16 jadinya. Itu bukannya 160, Kang? Iya, tapi kan dicoret ini 10. Oh iya. Ini soalnya aneh, masa ada kebebasannya 2 per 3. Coba kita pakai cara yang lain ya. Ya, kenapa? Gamanya tuh di proses ini nentuin apanya sih? Gamma tuh ngasih tahu perbandingan CP sama CV. Nah, CP banding CV itu berhubungan sama derajat kebebasan. Dan kita tahu derajat kebebasan, maka kita bisa tahu ini partikelnya apa. Misalkan derajat kebebasannya 3, derajat kebebasan 3 kan berarti monoatomik atau diatomik suhu rendah. Tinggal kita lihat suhunya. Terus kalau misalkan kita dapat derajat kebebasannya 9, diatomik itu maksimal 7, ini 9. Berarti ya ini poliatomik gitu-gitu. Ntar akan coba liatin grafiknya lagi ya. Nah, ke sini hubungannya. Ini itu untuk diatomik. Kalau monoatomik itu tuh selalu 3. Monoatomik tuh. Nah, kita lihat di sini temperaturnya. Temperaturnya itu antara 160, antara 80 sampai 1280. Antara 80 sampai 1280. Oh, berarti
Ya, dari suhu rendah sampai suhu tinggi bisa berarti ya. Jadi agak ribet berarti. Berarti adiabatiknya terjadi perubahan derajat kebebasan, ribet banget itu kayak gitu. Berarti paling yang kita bisa lihat tuh adalah yang temperaturnya nggak ada, temperaturnya berubah semua ya. Dari 800 sampai 90 tuh di sini. Ini suhunya transisi semua ya. Dari TC ke TA 80 90. Dari TA ke TB nggak 160 ke 1280. TB ke TJ 1280 ke 80. Ini ribet sih. Karena terjadi perubahan derajat kebebasan dari satu suhu ke suhu yang lain. Berarti paling yang bisa kalian lakuin apa ya? Kita coba cara lain ya. Ini aneh nih soalnya. Yang akan nggak tahu tuh ini sengaja atau enggak. Tapi sih feeling akang sih ini salah soal sih. Maksudnya tuh harusnya enggak sesusah ini harusnya. Kita coba hitung semuanya ya. Kita coba hitung QAB. QAB sama dengan ya P delta V aja ya. Berarti kita punya QAB itu kan usaha ya. Apa nggak ada perubah bentar. Oh nggak ada nggak gini. QAB itu ya CP delta T ya. Tapi CP delta T itu di sini masalahnya berubah si ininya. Berarti P delta V ditambah NR delta T gitu aja kali ya Kang hitungnya yang aman. P-nya konstan 160 kali 10 pangkat 3. Perubahan volumenya dari 1 ke 8, 7 ya. 7 kali 10 pangkat minus 3. Ditambah NR-nya kan coret ya. Karena 1 per 8,31 dikali 8,31. Delta T-nya, kita tulis temperaturnya tadi ya. 160, 1280, 80 ya. 160, 1280, 80. Jadi kita punya delta T-nya dari sini ke sini itu 1080, bener nggak? Enggak, 1000, kok bingung sih, 1120 ya. Jadi kita punya ini coret 160 kali 7, 700, 1120 juga ya, 2240 jadinya. Jadi kita punya QAB sama dengan 2240 Joule. Nah ini sama dengan CP B TB gitu kan ya, dikurangi CP B CPA TA. Karena kapasitas kalornya berubah harusnya. Di sini itu. Kita coba lagi yang dari B ke C. Dari B ke C kita punya QBC sama dengan NR delta T aja. NR-nya coret, delta T-nya berarti jadinya 1280 ke 80 ya, turun ya. Minus berarti ya, minus 1200 ya. Joule. Minus 102, minus 1200 Joule. Enggak, ini CV delta T ada yang salah. Ini BC-nya delta U. Delta U-nya berarti
CVB CVC-TC dikurangi CVB TB. Oke. Tapi kita nggak tahu nilainya berapa. Karena TCTB-nya tahu, tapi CV-nya nggak tahu. Mungkin gini, 2240 sama dengan itu kan CV plus 1, NR-nya kan 1, CVB plus 1 dikali TB-nya 1090 dikurangi, bentar. Habis ini kalau ternyata makin lebih ribet, kita skip ya. Plus 1 dikali 160 baru CVB 1080 CVB min 160 CVA sama dengan 2240 ya. Dikurangnya 180 dikurang 160 1120. 120. Di mana CV ini F per 2 NR. NR-nya coret, F per 2 berarti ya. Kayak gitu aja deh. Sementara delta U-nya sama dengan CVC-nya. TC-nya 80, dikurangi CVB-nya 1080. Sorry, salah. CVB pertama jelas nggak mungkin monoatomik. Karena kalau monoatomik harusnya pas di sini itu gamanya otomatis 5/3. Bentar, kita coba pakai CV per CV di sini deh. Kayaknya maksudnya ke situ deh. Tadi akan coba kerjainnya ini, enggak harus ngerjain sendiri, ribet. Tapi kita bisa coba kerjain yang C ya. Kita coba bisa kerjain yang C, anggap ya. Tapi dengan anggaplah B-nya udah dapat jawabannya. Kalau B-nya udah dapat jawabannya, misalkan ternyata derajat kebebasannya kita ambil 3 lah ya. Yang jelas, apa yang gampang monoatomik itu misalkan. Maka kita dapat dari A ke B, dari A ke B itu kan Q-nya positif ya. Jadi kita punya ada Q-in, Q-nya itu 2240 Joule. Terus kita punya Q batch-nya itu Q out. Q out-nya berarti delta U, delta U-nya 3/2, NR-nya NR delta T. Tapi NR-nya kan 1, jadi kita punya 3/2 dikali delta T-nya dari B ke C 1200. 1200 bagi 2 jadinya 600, 600 kali 3 1800. Berarti efisiensinya 1 min Q out per Q in. Jadinya sama dengan 1 min Q out-nya 1800, Q in-nya 2240. Ya sekian lah gitu. Ininya gitu sih, yang A sama C gampang, ini yang B aneh sih. Soalnya kita pakai adiabatik, gamanya nggak dapat. Kenapa bisa gamanya nggak dapat? Karena terjadi perubahan derajat kebebasan, itu yang bikin ribet. Akan harus ngecek lagi. Harus lebih clear mikirnya. Paling gitu akan bisa ngejelasinnya A sama C dulu sementara. Ada yang tanya nggak? Kang, yang C tuh ngambil titiknya boleh terserah kita. Titik nggak ngambil titik, ini ngambil proses. Maksudnya ngambil titik? Yang dari proses A ke B terus ke BC. Iya, Q-in itu kan A ke B. Q-out tuh B ke C. Kalau C ke A apa, Kang? Adiabatik.
Karena Oh, yang adiabatik kan proses berarti nggak ada adiabatiknya kawat itu. masuk keluar. Oh, oke, Kak. Ada lagi yang tanyain? Ternyata udah jam 9, paling satu soal lagi. Dari UTS, mau yang mana? Nomor 4 boleh deh, Kak. Oke. Biar lurus. Oh, saya bisa langsung 5 derajat yang mungkin. Benda satu bermassa 2 kg diam di titik A, kemudian dipukul dengan gaya F selama 0,04 detik, sehingga bergerak sepanjang sumbu X pada bidang datar kasar dengan koefisien gesekan kinetik 0,35. Setelah bergerak di bidang kasar 1 meter, benda M1 kemudian melewati bidang datar licin dan menumbuk dua benda sekaligus. Benda M1 ya, dan menumpuk. Ya, ini M2 yang bermassa 4 kg, M3 yang 3 kg. Yang keduanya sedang dalam keadaan diam. Setelah tumbukan, benda M1 diam, dan benda M3 bergerak pada bidang X dengan momentum arah X sama dengan momentum benda M1 sebelum tumbukan itu. Sedangkan momentum M3 pada arah Y 3 kg meter per second. Tentukanlah arah gerak benda bermassa M2. Oke, jadi kayak ini tumbukan 3 benda gitu ya. Jadi kita punya sebuah benda M1 gitu kan ya. Kita ngambilnya. Terus ini ada M2 sama M3. Ini dipukul gitu kan ya. Terus habis dipukul tuh M3-nya, oh M3-nya yang ke M3-nya yang ke atas ya. Kita ambilnya M3, ini M2. M3-nya ke kanan atas, M2-nya otomatis ke kanan bawah kan harusnya. Kayak gitu. Nah, pertama ya kita harus lihat dulu kecepatan M1 sebelum bertumbukan. Jadi bahwa kan prosesnya si benda satu tuh dipukul dulu ya. Oh, nggak bisa, Deng. Oh, nggak gitu prosesnya. Jadi kita lihat dari belakang ya, ternyata ya, bahwa M3-nya itu diketahui momentumnya, momentum benda M1 diam, dan benda M3 bergerak pada bidang X dengan momentum arah X sama dengan momentum benda M1 sebelum temukan, yaitu 6 kg meter per second. Ini akan tulis apa? P3X mungkin ya. P3X sama dengan 6 kg meter per second. Positif ya. Kalau disembunyinya P3Y sama dengan plus 3 kg meter per second. Gitu kan. Karena P3X-nya sama dengan momentum benda M1 sebelumnya, berarti M2-nya harusnya gerak ke bawah. Jadi paling akan bisa jawabnya gini. Dengan menggunakan hukum momentum,
Maka kita punya ya total momentum awal sama dengan total momentum akhir gitu kan. Jadi kita punya M1 itu berarti kan P1 sama dengan P2 ditambah P3. P1 sama dengan P3X dari soal kan. Jadi kita punya plus 6, 0 gitu kan ya. Sama dengan P2-nya, nggak tahu P2X, P2 ya. Sebenarnya kan langsung ketahuan sih bahwa P2-nya geraknya ke bawah. Tapi kalau mau matematis gini kita nulisnya. P3-nya berarti ini plus 6, plus 3. Jadi kita punya P2, berarti jadinya, atau ini nggak usah diginiin ya. P2 aja. Jadi kita punya P2-nya sama dengan 6 dikurangi 6, 0, 0 kurangi 3, minus 3. Atau minus 3 kilogram meter per second. Jadi arah gerak M2 ke sumbu X negatif. Yang A dulu ada yang tanya nggak? Jelas nggak? Yang B, kecepatan pusat massa sistem 3 benda, M1, M2, M3 setelah bertumbukan ya. Kecepatan pusat massa setelah bertumbukan. VPN, itu langsung rumus saja, VPN sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2 ditambah M3 V3 ya, per M1 tambah M2 tambah M3. M1 V1 0. M2 V2 yang momentumnya kan ini pada dasarnya tuh ya. Momentum P2 tuh ya nggak apa 0 min 3 gitu kan ya. Ditambah momentum P3 6 3 gitu kan ya, per M1 M2 M3-nya adalah 2 3 4 ya. Ya ini habis sebenarnya total momentum ya, total momentum akhir kan sama dengan total momentum awal, sebenarnya bisa gitu juga, lebih cepat sih. Jadi kita punya ini 6 dibagi 9 ya. 6 dibagi 9 itu berarti 2/3 I berarti ya di sumbu X meter per second. Ya ini mau satuannya dulu, mau IJK-nya dulu sama aja ya, nggak masalah. Ini jelas, ada yang tanya nggak? Oke, sekarang gaya pemukul F. Buat dapat gaya pemukul F, pertama kita harus tahu dulu kecepatan M1 sebelum dia ke, kan ini dia energinya ada yang hilang ya karena ngelewatin bidang datar kasar kan ya. Sehingga kita pakai hukum K energi berarti. Dengan menggunakan teorema usaha energi kinetik, maka kecepatan M1 sebelum bertumbukan adalah ya W sama dengan W total ya, W total sama dengan delta EK di mana usaha totalnya kan berarti minus F dikali S sama dengan
setengah M V akhir kuadrat dikurangi V awal kuadrat. Di mana kita punya momentum kan sama dengan M kali V. Karena kita punya momentumnya 6, sementara masanya 2, berarti kecepatan bendanya kan 3 meter per second ya awal sebelum bertumbukan tuh. Di mana gaya geseknya kita punya koefisien gesek kinetiknya 0,35. Berarti F sama dengan mu K dikali N. Mu K-nya 0,35 dikali gaya normalnya 20 ya. Jadi sama dengan 35 per 100, 3 bagi 5 ya, 7 Newton ya. Ini kita punya ini minus 7 dikali 1 sama dengan setengah M-nya 2 dikali 3 kuadrat dikurangi V awal kuadrat. Jadi V awal kuadrat sama dengan ini kiri, ini kanan ya. 9 ditambah 7 ya. 16 ya. Berarti kecepatan awalnya 4 meter per second. Udah dapat kecepatan awalnya, kita punya gaya sama waktu, berarti kita pakai momentum impuls ya. Impuls sama dengan perubahan momentum. Awalnya diam ya, awalnya diam terus jadi bergerak. Berarti impulsnya F delta T aja, karena gayanya konstan, delta P-nya yang momentum, akhirnya aja. M kali VI. Berarti gayanya sama dengan masanya 2, kecepatannya 4, selang waktunya 0,04 detik. Berarti 200 Newton. Gitu. Jelas nggak itu? Ada yang tanya? So. Aman nggak? Oke. Ya paling ya udah kali ya. Agak capek juga ternyata. Jadi paling ya coba ini aja apa namanya. Kalau misalkan nggak ada soal UP, kayaknya nggak ada yang punya soal UP ya, kan juga nggak punya soal UP itu. Kalau nggak ada soal UP sih paling yang bisa Kang saranin at least pelajarin soal UTS sama soal UAS aja kemarin dulu. Coba kerjain lagi, coba dikerjain lagi bisa atau enggaknya gitu ya. Kalau misalkan ada yang ngerti atau apa bisa tanyain ke Kang aja ya. Entah itu mau di grup atau PM terserah. Jadinya ya dipersiapkan aja itunya. Coba dikerjain aja soalnya. Kalau misalkan soal UTS sama UAS kemarin udah bisa, kalian masih ada waktu ya baru ke soal-soal sebelumnya. Tapi ingat bahwa soal UTS sama soal UAS harus dua-duanya dikerjain buat latihan soalnya, karena apa namanya UP kan dua-duanya bakal keluar. Kayak gitu paling ya. Ya besok masih bisa nanya-nanya lah ya buat nyiapin. Bisa nanya-nanya ke Akang. Kalau Akang sempat, Akang bisa jawab. Kalau misalkan ada waktu juga, Akang mungkin bisa bikin pembahasan kayak gitu. Yang jelas Akang utang satu pembahasan yang fluida ya. Ntar Akang bikin pembahasannya besok. Mungkin ingetin kalau misalkan Akang lupa ya. Takutnya lupa. Ya. Nanti kita Kayak gitu kasih. paling buat kalian ya. Kayak gitu paling buat kalian. Ada yang tanya yang terakhir sama Akang tutup. Iya Kak, Kang, Ya. mau nanya dikit. Kalau perbedaan kecepatan pusat massa sama kecepatan biasa tuh maksudnya apa sih Kang? Kecepatan pusat massa itu kayak kecepatan rata-rata bendanya. Jadi misalkan
kita punya 3 benda, ini M1, ini M2, ini M3 gitu ya. Ini gerak ke kiri, ini gerak ke atas, ini gerak kanan gitu misalkan. Ini 3 meter per second, 4 meter per second, 5 meter per second gitu misalkan ya. Dengan M1-nya 1 kilogram, 2 kilogram, apa gini deh. Nah, ini kecepatan bendanya. M1 kecepatan segini, M2 kecepatan segini, M3 kecepatan segini. Kecepatan pusat massa itu adalah kita ngomongin rata-ratanya. Makanya kalau kita ngomongin kecepatan pusat massa, ngitungnya itu kan berarti M1 V1 tambah M2 V2 gimana itu kan berarti 1 dikali 3 ditambah M2-nya 2 dikali 4 ditambah 3 dikali 5 per 1 tambah 2 tambah 3. 3 tambah 8, 11. 11 tambah 15, 26 per 6. 24 bagi 6, 4. 4,67 meter per second. Nah, ini kecepatan pusat massanya. Jadi ketiga benda ini bergerak bersama-sama dalam tanda petik dengan kecepatan 4,67 meter per salah. Harusnya pakai vektor. Terlalu terburu-buru. Jadi harusnya ini tuh minus 30 ya. Ini tuh berarti 04. Ini tuh berarti 50. 1, 2, 3. Ini berarti ini tuh minus 30 ditambah 08 ditambah 15, 0. Jadi ini berapa dibagi 6 ya. Berarti 1/6 dikali 12, 8. Berarti kecepatan pusat massanya sama dengan 12 dibagi 6, 2 I 8 dibagi 6, 4/3 ya. Plus 1,3 J meter per second. Jadi kecepatan rata-ratanya tuh ya ke situ kira-kira. Dimana kita bisa anggapkan bahwa pusat massanya tuh ada di mana? Di sekitar sini lah ya. Ya, pusat massanya pasti di sini. Ya nggak sih? Ya nggak deh, nggak benar di sini. Sekitar sinilah pusat massanya gitu misalkan. Jadinya kecepatan pusat massa itu ya kecepatan dari pusat massanya. Pusat massa itu kan rata-rata lokasi si bendanya. Jadi kalau 3 benda ini kita rata-ratain lokasinya, misalkan ada di sini lokasinya. Nah, si ini, titik ini tuh berarti kita bisa anggap punya kecepatannya segi ke situ. Ya 2I 1,3 G. Di mana mungkin kalau misalkan ngomonginnya kayak gini agak abstrak ya. Tapi ini tuh berguna kalau misalnya kita ngomongin benda yang sifatnya rigid gitu. Misalkan kita punya batang. Batang tuh kan ini kan batang tuh muter ya. Misalkan batang tuh muter, tapi sambil bergerak parabola. Misalkan. Nah, kalau kita lihat tiap titiknya tuh punya kecepatan yang berbeda-beda gitu. Tapi setiap benda ini punya setiap benda itu kan sebenarnya tapi satu benda, kita mau melihat ini sebagai satu benda. Kalau kita melihat ini sebagai satu benda, berarti pertanyaannya pertama, pusat massanya di mana? Yang kedua, kecepatan pusat massanya berapa? Pusat massanya kita hitung dengan rata-ratain, oh pusat massanya di sini. Oh, kecepatan pusat massanya segini gitu. Ya, jadi pusat massa sama kecepatan pusat massa itu berhubungan sama titik perwakilan dari sebuah sistem yang kita lihat. Ngerti nggak maksud Kang atau agak bingung? Jelas, oke. Paham kan? Ini berarti sama kayak yang di dinamika rotasi kan ya? Iya, cuman kalau misalkan kita ngomonginnya di sini, pusat massanya bukan sebuah benda, tapi 3 benda dicari pusat massanya gitu, si rata-ratanya gitu. Anggap aja kayak 3 benda ini tuh dihubungin sama kawat. Jadi sebenarnya kan bisa dianggap satu benda juga kalau ada kawat yang hubunginnya. Jadi gitulah kira-kira. 11-12. Jadi intinya dicari pusat massanya tuh buat nyari
kayak titik-titik lainnya gitu kan, Kang. Maksudnya titik-titik lain? Kan dia bergerak setelah menyatu jadi satu kan, yang lainnya bergerak lagi ya, Kang. Misah gitu. Hmm, hmm. Kayak ada buat nyari kecepatan benda masing-masing kan ya berarti. Oh, oke. Mungkin akan jelasnya gini. Gunanya apa? Analisa atau analisis ya? Analisis kecepatan pusat massa ditumbuhkan. Mungkin akan jelasnya itu ya. Ditumbuhkan, kan ada hukum kawan momentum ya? Salah. Kan kita punya ini ditumbuhkan tuh kan ya. Nah, ketika kita ngitung kecepatan pusat massa, M1 V1 bentar. M1 V1 ditambah M2 V2 ditambah M3 V3 per M1 tambah M2 tambah M3. Pada dasarnya, ini itu kan hukum, ini itu penjumlahan momentum, ya nggak? Nah, karena ini penjumlahan momentum, berarti kan kita punya ini sigma P. Sigma P yang di mana? Ya terserah, mau yang di awal, ataupun yang di akhir kan sama. Artinya, jadinya kenapa kita pakai konsep kecepatan pusat massa ditumbuhkan? Karena di fisika kita tuh selalu tertarik dengan sesuatu hal yang konstan. Dari segala perubahan yang ada, kalau ada yang konstan, itu tuh bisa mempermudah hitungan kita. Contohnya, energi. Makanya perhitungan energi di fisika tuh core banget, penting banget. Karena energi itu adalah suatu hal yang nggak bisa berubah atau konstan nilainya. Gitu. Jadinya, kita nyari suatu hal yang konstan. Dan kita bisa lihat di sini karena jumlah momentumnya konstan, dari situ kita bisa melihat bahwa kecepatan pusat massanya pun ternyata konstan. Jadi misalkan kita punya 3 buah benda di sini. M1, M2, M3 gitu misalkan ya. Dan katakanlah pusat massanya tuh di sini gitu kan ya. Mungkin gimana ya? Atau misalnya kita punya gini deh, misalnya kita punya 3 bendanya tuh awalnya gini. Awalnya bendanya diam. Ketika bendanya diam, berarti kita bisa simpulkan kecepatan pusat massanya 0 dong. Iya nggak? Terus ketiga benda ini tuh meledak. Ketika meledak, maka mencar nih. Mencar, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini gitu kan, mencar. Ketika mencar itu, karena hukum kawan momentum, kita bisa simpulkan kecepatan pusat massanya tetap 0. Jadinya kita punya, walaupun ketiga bendanya bergerak saling menjauhi, tapi tengah-tengahnya tidak akan pernah berubah posisinya. Salah satu aplikasinya ke situ. Atau kalau kita ngelihat dua benda yang ada di sini tadi, kayak misalnya tadi, ya, dua benda gini, terus kita punya ada benda di sini, kan awalnya itu tengah-tengahnya katakanlah di sini gitu, katakanlah awalnya. Makin lama M1 itu kan makin gerak ke kanan ya, makin dekat. Ketika M1 makin dekat, berarti tengah-tengahnya pindah kan, ngegeser gitu. Ya nggak? Berarti pusat massanya bergerak. Pusat massanya bergerak, berarti pusat massanya punya kecepatan. Nah, kecepatan pusat massa ini, misalkan pusat massanya bergeraknya gini ya, dengan kecepatan segini, gitu, sampai akhirnya bertumbukan. Setelah bertumbukan, M1-nya diam, M2-nya bergerak, M3-nya bergerak, tapi si kecepatan si tengah-tengahnya ini pindah, bakal sama tetap gitu. Jadi ketika ini ngejauh, ini tetap ini ngejauh maju juga. Nah, majunya ini setelah ketika M2 sama M3 gerak, majunya ini pas sebelum bertumbukan bakal selalu sama gitu. Kecepatan pusat massa tuh konsep ditumbuhkan tuh maksudnya kayak gitu. Ngomongin si tengah-tengah benda ini yang bertumbukan tuh selalu nggak pernah berubah. Itu jadi apa ya? Ya kayak energi ketika kita tahu ada yang konstan, itu bisa ngebantu kita buat ngitung-ngitung yang lain. Gitu. Jelas nggak?
Oke. Ada lagi yang tanya? Oke, kalau nggak ada, paling gitu aja buat hari ini. Sorry, cuman apa ya, nggak lama-lama banget. Tapi udah lebih dari 1,5 jam sih ya. Ini 105 menit, 1 jam 45 menit. Tapi intinya, menurut Akang sih masih kurang ya, kalian masih perlu banyak yang disiapin buat UP. Ya besok disiapin, kalau misalkan ada yang ditanyain ya feel free lah buat nanya ke Akang. Insya Allah Akang jawab. Kalau nggak jawab ya coba nanya di grup, sebenarnya siapa tahu ada yang sempat ngejawabnya gitu yang nggak UP. Kayak gitu paling. Ya disiapin aja, ya kalau nggak ada yang tanyain. Kalau ada yang nggak ngerti bisa tanya, nah intinya gitu ya, nanya ke siapa. Gitu paling dari Kang buat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kang, kasih. Ya, sama-sama.